Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainuriza dengan NPM 192151006 dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika kelas KRSA. Di sini saya ingin memaparkan artikel yang saya buat mengenai hakikat kemampuan berpikir logis matematis dan gaya belajar siswa. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kemampuan berpikir logis matematis. Seseorang yang melakukan suatu kegiatan, baik itu untuk memperoleh suatu kesimpulan, keputusan, ataupun memecahkan suatu permasalahan, akan memerlukan suatu kemampuan berpikir logis. Maka dengan hal itu, gaya belajar siswa juga merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Berikut ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian dari kemampuan berpikir logis matematis. Yang pertama yaitu menurut Sari dan kawan-kawan pada tahun 2018, halaman 13 berpendapat bahwa kemampuan berpikir logis merupakan kemampuan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan aturan, pola, atau logika. Lalu yang kedua yaitu menurut Sahat tahun 2006, halaman 24, menjelaskan bahwa kemampuan berpikir logis adalah suatu kemampuan menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika, berpikir induktif dan deduktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Lalu yang ketiga, menurut Nimatus, pada tahun 2011, halaman 12, mengatakan bahwa pada dasarnya, kemampuan berpikir logis merupakan kemampuan esensial yang perlu dimiliki dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika. Dari pernyataan tersebut, maka kemampuan berpikir logis itu sangatlah diperlukan siswa untuk memahami suatu permasalahan matematis. Karena dalam pemecahan masalah matematis terdapat langkah-langkah yang terkadang hanya dapat dilakukan dengan logika. Berpikir logis berhubungan erat dengan penalaran dalam menarik kesimpulan. Nah, kemampuan berpikir logis ini dapat terlihat ketika seseorang mampu menyimpulkan hasil tertentu yang dicapai dengan menerapkan argumentasi dari dasar pemikiran yang digunakan. Kemampuan berpikir logis memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan individu. Dan guru dapat membantu siswa dalam memaksimalkan kemampuan-kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mengonstruksi pengetahuan mereka agar pengaruhnya terdapat kemampuan berpikir logis, analisis, dan kemampuan dalam memecahkan masalah matematika maupun masalah sehari-hari. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis matematis adalah kemampuan esensial yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seseorang untuk menemukan suatu kebenaran atau kesimpulan yang benar menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika. Nah, dengan memiliki kemampuan berpikir logis, maka sekaligus siswa dapat memiliki kemampuan dalam memperoleh informasi, mengelola informasi, dan memanfaatkan suatu informasi. Selain itu, dengan kemampuan berpikir logis, siswa dilatih untuk berpikir secara ilmiah agar siswa mampu memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran saja. Selanjutnya, menurut Siregar dan kawan-kawan pada tahun 2018, buku halaman 110, kemampuan berpikir logis matematika atau KBLM memiliki indikator sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menginterpretasi atau menafsirkan permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada. Nah, maksud yang pertama di sini yaitu menginterpretasi atau menafsirkan. Artinya, jika siswa diberi suatu permasalahan, maka kegiatan pertama yang dilakukan yaitu siswa mampu menafsirkan permasalahan atau persoalan yang diberikan ke dalam permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada atau nyata. Lalu yang kedua yaitu memprediksi dan menyusun konteks permasalahan ke bentuk model matematika.
Nah, maksud nomor 2 di sini yaitu setelah melakukan kegiatan pertama, yaitu menafsirkan permasalahan, selanjutnya siswa menyusun permasalahan tersebut ke dalam bentuk atau model matematika berdasarkan konteks permasalahan. Nah, lalu yang ketiga yaitu memperhitungkan atau memecahkan atau bisa dapat dibilang menyelesaikan permasalahan dengan dasar hubungan yang ada antara bagian. Nah, maksud di sini yaitu jika permasalahan sudah terbentuk menjadi suatu model matematika, nah yang harus dilakukan oleh siswa selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan berdasarkan hubungan antar bagian yang ada atau diketahui dalam permasalahan tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu menarik atau membuat suatu kesimpulan berdasarkan situasi dan perhitungan matematis. Nah, maksudnya di sini adalah setelah siswa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya siswa akan menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan penyelesaian matematis yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 205 memaparkan bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir logis dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan antara fakta-fakta yang ada dalam penyelesaian masalah. Nah, yang kedua yaitu memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan alasan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dari dua proses. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah atau upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan matematis logis. Nah, yang pertama yaitu metode percobaan. Hal yang ditekankan pada siswa dalam metode pembelajaran ini yaitu sikap mandiri, bertanggung jawab, aktif, kreatif, dan juga inovatif. Nah, yang kedua yaitu metode tanya jawab. Hal yang ditekankan pada siswa dalam metode pembelajaran ini yaitu sikap cerdas, kritis, komunikatif, dan juga berani. Yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah yang dilakukan melalui teka-teki logika. Nah, hal yang ditekankan pada siswa dalam metode pembelajaran ini yaitu pada sikap cerdas dan kemampuan berpikir siswa secara logika. Nah, yang keempat yaitu metode latihan soal-soal berhitung. Hal yang ditekankan pada siswa dalam metode pembelajaran ini yaitu sikap cerdas dan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan juga tepat. Selanjutnya, dalam memecahkan masalah terdapat 4 fase yang digunakan, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, yang ketiga, melaksanakan rencana, dan yang keempat yaitu mengecek kembali hasil penyelesaian. Lalu selanjutnya yaitu menurut pendapat Jody dan Johnson pada tahun 2019 pada bukunya halaman 2 mengenai berpikir logis. Ia berpendapat bahwa berpikir logis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu mengkategorikan, yakni kemampuan siswa untuk mengkategorikan sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang ditanyakan berdasarkan informasi yang ada. Lalu yang kedua yaitu menghubungkan, yaitu kemampuan siswa untuk menghubungkan informasi-informasi yang sudah diketahuinya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimilikinya sehingga siswa itu dapat merencanakan pemecahan dengan tepat. Lalu yang ketiga yaitu menghitung, yakni kemampuan siswa untuk melakukan perhitungan matematis dengan teliti untuk memperoleh jawaban yang tepat. Lalu yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini yaitu kemampuan siswa untuk menarik suatu kesimpulan dari awal suatu permasalahan hingga akhir penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu menurut Tobin dan Kopi dalam Oktarina tahun 2010 telah membagikan tes berpikir logis atau test of logical thinking di mana mereka membagi kemampuan berpikir logis tersebut ke dalam 5 jenis komponen, yaitu yang pertama proportional reasoning, yaitu kemampuan dalam menentukan dan membandingkan rasio. Lalu yang kedua probabilistic reasoning, yaitu kemampuan dalam menginterpretasikan data yang diperoleh berupa besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian.
Lalu yang ketiga, controlling variable, yaitu kemampuan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menginterpretasikan suatu informasi. Lalu yang keempat, yaitu correlational reason, yaitu kemampuan dalam menentukan apakah dua kejadian atau variabel saling berhubungan atau tidak. Lalu yang kelima, yaitu combinatorial reasoning, yaitu kemampuan dalam menentukan kombinasi dari sebuah kejadian. Nah, berikut adalah contoh soal dari indikator yang diambil menurut Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 pada bukunya halaman 105 yang memaparkan bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir logis dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Nah, tadi itu sudah dijelaskan bahwa yang pertama mengidentifikasi hubungan antara fakta-fakta yang ada dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan alasan. Lalu yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dari dua proses. Nah, indikator yang dilakukan oleh Kurniawati dan kakak-kakak ini hampir sejalan dengan indikator yang dilakukan oleh Siregar. Nah, indikator kemampuan berpikir logis ini dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah hingga membuat kesimpulan. Nah, contohnya yaitu yang pertama, diketahui sistem persamaan linear dua variabel X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X dikurangi Y sama dengan 6. Maka selesaikan sistem persamaan tersebut dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Lalu apakah terdapat perbedaan antara dari penyelesaian dengan menggunakan substitusi dan eliminasi? Nah, untuk dijawab, yang pertama untuk metode substitusi. Nah, X ditambah 2Y sama dengan 8 ini diubah menjadi X sama dengan 8 dikurangi 2Y, maka nanti akan menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Nah, untuk metode eliminasi, kita akan mengeliminasi X, di mana kedua ruas ini dikalikan dengan 2 pada persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8, lalu pada persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 6, itu kedua ruasnya dikalikan dengan 1. Maka nanti akan menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Nah, jadi untuk menyelesaikan dari metode substitusi dan penyelesaian metode eliminasi yang telah dilakukan tersebut, ternyata tidak memiliki perbedaan. Keduanya sama-sama memperoleh nilai atau hasil yang sama, yaitu 2. Nah, selanjutnya mengenai gaya belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Salah satunya yaitu gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Maka seorang siswa harus memahami jenis gaya belajarnya. Karena dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal diri yang lebih baik dan juga mengetahui kebutuhannya. Bagi guru, dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa, maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Lalu selanjutnya, menurut Nasution, Dalpar-Basari, dan Subowo pada tahun 2017 di bukunya halaman 549 memaparkan bahwa gaya belajar peserta didik merupakan cara mereka bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Lalu yang kedua, menurut S. Suparman, pada tahun 2010 di bukunya halaman 63, gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seorang menyerap, kemampuan mengatur, dan mengolah informasi. Yang ketiga, menurut De Porter dan Hennecke, pada tahun 1992, gaya belajar adalah kombinasi dari cara seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Nah, dari pernyataan tersebut, maka gaya belajar itu sebagai cara siswa atau seorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses suatu informasi, lalu menjadikan siswa itu mengerti suatu informasi yang diterimanya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, menurut para ahli, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara-cara yang dapat digunakan siswa untuk menyerap suatu informasi, menganalisis, mengatur, serta mengolah informasi yang diterimanya dalam proses belajar.
Untuk selanjutnya yaitu ada indikator menurut Porter dan Hernacki pada tahun 2004 untuk masing-masing gaya belajar yang berbeda-beda bergantung kepada gaya belajarnya. Yang pertama yaitu indikator gaya belajar visual. Indikatornya yaitu belajar dengan visual yang berarti individu tersebut lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat bahasa tubuh atau ekspresi wajah guru, membaca dan juga menulis, lalu mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, lalu rapi dan teratur, tidak terganggu dengan keributan, dan juga sulit menerima instruksi verbal. Yang kedua yaitu indikator gaya belajar auditorik. Nah, yang pertama yaitu belajar dengan cara mendengar, kedua baik dalam aktivitas lisan, yang ketiga memiliki kepekaan terhadap musik, yang empat mudah terganggu dengan keributan, yang kelima yaitu lemah dalam aktivitas visual. Nah, yang ketiga yaitu indikator gaya belajar kinestetik, di mana belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, lalu berorientasi terhadap fisik dan banyak bergerak, lalu suka mencoba dan kurang rapi, dan juga lemah dalam aktivitas verbal. Nah, kemudian yaitu dalam praktiknya juga tidak mudah mengetahui gaya belajar siswa. Ada beberapa cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mengenali gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Lalu yang kedua yaitu dengan memutar film, menunjukkan gambar atau poster dan juga menunjukkan peta ataupun diagram. Lalu yang ketiga dengan metode pembelajaran menggunakan praktik atau simulasi. Yang keempat dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses. Lalu yang kelima dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Selanjutnya yaitu menurut Jerome S. Brunner, dalam proses belajar siswa menempuh 3 tahap atau fase, yaitu meliputi yang pertama fase informasi atau tahap penerimaan materi, di mana seseorang siswa yang sedang belajar memperoleh informasi sejumlah keterangan mengenai materi yang dipelajari. Lalu yang kedua ada fase transformasi atau tahap pengubahan materi, di mana informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiga ada fase evaluasi atau tahap penilaian materi, di mana seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah diinformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun karakteristik atau ciri-ciri gaya belajar siswa. Yang pertama untuk ciri-ciri gaya belajar visual adalah rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan pakaian, baik dalam hal pakaian maupun presentasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri gaya belajar auditori adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bicara kepada diri sendiri saat bekerja, lalu mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir, mengereka, dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, dan lain-lain. Nah, lalu hasil riset menunjukkan bahwa murid yang gaya belajar mereka dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Nah, ini ada pendapat dari Suparman pada tahun 2010 di bukunya halaman 64-70 menuliskan ketiga jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar ini biasanya disebut sebagai pendengar, di mana anak-anak yang memiliki gaya belajar ini umumnya memaksimalkan penggunaan indera pendengar atau telinga dalam proses penangkapan dan penyerapan informasi.
Nah, lalu yang kedua, gaya belajar visual, di mana gaya belajar ini umumnya disebut sebagai gaya belajar pengamatan. Lalu yang ketiga, gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar seperti ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam usaha memahami sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan masing-masing dimensi gaya belajar menurut folder Silverman. Yang pertama yaitu dimensi aktif reflektif, di mana aktif ini adalah berarti siswa belajar melalui bekerja secara aktif atas materi pembelajaran dengan penerapan dan mencobanya. Lalu arti reflektif di sini yaitu siswa lebih suka berpikir dan merefleksikan materi pembelajaran, di mana mereka lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam sebuah kelompok kecil dengan teman baiknya. Lalu yang kedua ada dimensi sensing atau intuitif. Nah, di mana sensing ini berarti siswa lebih suka belajar fakta-fakta dan materi pembelajaran yang konkret. Mereka suka menyelesaikan problem dengan pendekatan yang baku dan cenderung lebih sabar dengan yang detail atau rinci. Nah, lalu intuitif. Intuitif ini berarti siswa lebih suka belajar materi pembelajaran yang abstrak, lebih mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan atau relasi hubungan dan cenderung lebih inovatif dan kreatif dibanding siswa yang memiliki gaya belajar sensing. Lalu yang ketiga ada dimensi visual atau verbal. Nah, visual di sini berarti siswa dengan ciri mampu mengingat melalui belajar dengan apa yang mereka lihat. Nah, lalu verbal di sini berarti siswa dengan ciri lebih suka belajar materi pembelajaran melalui representasi tekstual, baik berbentuk teks maupun narasi. Yang keempat yaitu dimensi sekuensial atau global, di mana sekuensial ini berarti siswa belajar dengan langkah peningkatan yang kecil dan karenanya mempunyai kemajuan yang linier. Maka mereka cenderung mengikuti alur langkah-langkah yang logis dalam menemukan suatu solusi. Nah, selanjutnya global, berarti di sini siswa menggunakan proses berpikir yang holistik dan belajar dengan kompeten yang besar. Nah, selanjutnya ada banyak variasi pengelompokan gaya belajar. Nah, yang pertama menurut Littlemore pada tahun 2002 mengelompokkan gaya belajar ke dalam 4 kategori, yaitu orientasi analitik, konkret, komunikatif, dan juga pemimpin. Nah, pengelompokan yang kedua yaitu pengelompokan gaya belajar yang lain menurut Hani et al. Pada tahun 1989 dalam Fry et al. Pada tahun 2009, yaitu gaya belajar terdiri atas gaya belajar aktivis, pragmatis, reflektor, dan juga teoristik. Nah, selanjutnya ada pengelompokan gaya belajar yang paling umum digunakan, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan juga kinestetik menurut Deporter dan Herneke pada tahun 2010 yang sudah dipaparkan penjelasannya di bagian jenis-jenis gaya belajar siswa. Adapun contoh angket gaya belajar siswa yang sudah di-insert atau diterapkan di bagian artikel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.